Ini apa tujuan hidup yang lu mau capai? Ya lu masih usia masih muda, ngapain lu buru-buru pengen dapetin ini, pengen ini. Sebenarnya apa yang lu cari bro gitu? Santai aja dulu, teman-teman lu juga masih nyantai-nyantai aja mau. Gue ngelihat, gue sadar diri kalau gue itu orang biasa yang emang harus berjuang. Nah tapi gue juga harus punya ilmu. Jangan sampai gue ya tau lah ya istilah tong kosong nyaring bunyinya. Gue tuh gak mau kayak gitu. Karena kan gue tuh anak pertama. Gue anak pertama, gue punya adik. Nanti yang bakalan ngurus adik gue tuh gue, bukan orang tua ke depannya. Makanya gue tuh sekarang mau gak mau harus lebih dewasa. Awal harus memahami gimana cara jadi orang tua bagi adikku yang baik, dan gimana cara jadi kakak bagi adik gue yang pertama. Bagus, luar biasa sekali. Lu harus menjadi kakak yang baik untuk adik-adik lu, bukan buat adik-adikan lu. Selamat datang Bro Irfan. Selamat datang Kak Koko. Tempat saya kok Anda menjawab selamat datang juga. Anda dong kan? Iya. Selamat datang, welcome to Studio Podcast Jago Cuap. Kita sudah kehadiran luar biasa, sudah bersalaman dengan Duta Kampus The Winner tahun 2000 berapa sekarang? 2025 sekarang tuh, tapi 2026 nanti masa jabatannya. Oke, what do you feel akhirnya mendapatkan gelar itu? Alhamdulillah, pertama bersyukur banget ya. Yang kedua terharu sih Asio. Terharu. Masya Allah. Lu masih ingat gak WhatsApp gue apa? Iya. Save komen. Yes, bahkan dari sisi karantina. Lu kan mau daftar awal, bang aku mau daftar Duta Kampus. Gue bilang lu juaranya. Gila. Alhamdulillah. Terjadi kan. Alhamdulillah. Gitu. Apa yang lu tanamkan bro dalam proses akhirnya lu bisa mewujudkan, mungkin bagi orang itu bukan terlalu mimpi besar, tapi kan kita nggak tahu, setiap orang tuh punya mimpinya masing-masing. Gimana akhirnya lu mindset lu, mindset juga konsistensi lu sampai akhirnya pada posisi lu achieve the winner Duta Kampus. Ceritain sama gue. Oke, jadi gini Bang Koko. Sebenarnya kalau misalnya diceritain dari awal sampai akhir banget tuh kayaknya gak bakalan cukup 5 novel gitu ya. Banyak ya. Banyak banget. Tapi pelajaran yang lu ambil dari sisi itu apa? Atau mindset yang lu tanamkan sehingga lu bisa achieve itu bro? Buat nampilin yang terbaik sih Koko. Sebenarnya gue tuh pengen kemarin waktu semenjak emang awal daftar. Karena kan ada beberapa orang yang bilang kayak, Pan lu pasti bisa, lu pasti menang. Nah di situ jujur terbebani, sedikit terbebani. Kalau di sini jujurnya nggak boleh biasa aja. Oh gimana harus tuh? Jujur. Ada nadanya gitu ya? Ada, wajib jujur gitu, ulang dong. Oke, jujur gitu kan gitu ya. Oke, jujur. Waktu pas teman-teman atau orang terdekat tuh bilang kayak kamu pasti bisa, kamu pasti jadi the winner. Di situ jujur ya, agak sedikit terpikirkan bisa gak gitu ya. Tapi justru dari situ aku atau saya atau gue mikir kayak oke, intinya setiap sesi nanti gue tuh harus tampilin terbaik di versi gue sendiri. Gue basicnya adalah seorang trainer public speaking ya di bidang komunikasi. Gue tuh selalu senang dan bangga ngelihat seseorang yang, karena gue juga ada dalam proses lu ngisi juga sharing lu juga pernah ikut kelas kita di panggung cuap, apalagi kelas Jago Cuap season 1 ya. Di pertama kali lu ikut, terus akhirnya lu memberanikan diri untuk ikut ajang itu. Gue tuh selalu melihat dan membedakan sendiri, oh ini karakternya gini, oh dia cara ngomongnya gini. Dan di setiap lu tuh punya strategi yang gue amati gitu. Dari setiap lu mau ngomong dan ketika peserta lain ngomong, lu udah mulai kumat kamit mulut lu. Udah mulai kayak, abis ini gue. Jadi lu udah paham, abis ini pasti ke gue. Jadi ketika orang lain lagi ngomong, lu prepare jawaban ketika lu ditunjuk, lu udah siap ngadepin. Ceritain dong bro, ritual seperti apa itu yang Anda lakukan gitu? Oke, sebenarnya pertama udah pasti itu doa sih mau kok ya. Seperti mungkin kita tahu ya kalau bagi orang muslim, Robi Syadu Sadri, wa Sadri Amli, wah nol bilas koli itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tadi benar kalau sebenarnya ada pertanyaan nih, gue tuh emang tertuju mungkin ke depannya bakalan kesini alurnya. Dan gue tuh bukan mempersiapkan jawaban, tapi gue tuh masuk ke alurnya. Gue tuh mikir kalau kesini alurnya tuh kesini. Jadi nanti kebaca tuh dari situ. Nah terus pas misal gue cerita, nah sebenarnya poin utama yang gue ambil adalah pertanyaan itu sendiri.
pertanyaannya, gue ambil dulu mana intisarinya, baru gue sampein di otak gue. Tapi secara pelan-pelan. Makanya kan kenapa gue tuh kalau ngomong tuh kayak lebih santai, bukan kelihatannya. Karena sebenarnya itu bukan semata-mata santai, tapi sambil mikir juga. Gue tuh mau apa ke depannya. Kayak Karena gitu. itu juga bagian dari strategi. Kita juga kalau share ke teman-teman itu adalah bagian langkah strategi. Kalau lu mau ngomong dan nggak ngeblank tuh sambil lu pikirkan juga apa yang mau lu omongin. Kadang-kadang kesempatan, lagi di paslon lain nih saatnya sesi gue bisa mempersiapkan diri gitu. Bro, jadi seorang duta kampus, lu kan sebelumnya udah jadi duta apa? Duta genre, alhamdulillah. Duta genre ya, maksudnya lu punya pengalaman lah di kompetisi-kompetisi seperti itu gitu. Nah, yang bikin lu punya tekad untuk mau penasaran dan akhirnya mulai ajang A, B, C, penasaran untuk ngelakuin sesuatu, emang berasal dari diri lu sendiri, emang suka passionnya di situ atau lu gara-gara baca buku atau lihat siapa gitu? Kalau gue pertama dari situasi sebenarnya kondisi, gue ngelihat gue sadar diri kalau gue itu orang biasa yang emang harus berjuang dan gue pun punya role model saudara gue yang emang alhamdulillah udah di atas juga di dunia ya speaker segala macam dan dia tuh selalu bilang Pan lu harus mau berjuang gitu karena kita bukan dari orang yang udah jadi kita harus mau berjuang ditambah emang kesukaan juga sih sebenarnya suka bertemu dengan teman baru keluarga baru ngobrol bahkan sebenarnya di ajang-ajang kayak gini pun gue jujur nggak nganggap kompetisi gue mikir mau juara nggak juara gimana nanti yang penting gue dapat teman baru dapat saudara baru dapat ilmu baru dan dapat keluarga baru. Itu sih sebenarnya setuju keren Pan. Emang layak sih nih orang jadi the winner ya. Alhamdulillah ya Allah. Gila keren. Nah bicara soal itu gue akan nyinggung soal, nah lu tuh tipikal orang yang senang belajar di kelas doang atau memang senengnya lebih banyak ngambil peluang dari luar? Oke. Sebenarnya dua-duanya. Gue tuh tipikal orang yang suka di luar dan suka di dalam juga belajar juga. Karena sebelumnya gue tuh belum kuliah ya. Jadi ini tuh pertama kali gue masuk ke dunia perkuliahan. Sebelumnya tuh lulus SMA, gue tuh ngajar, kerja juga jadi live streamer. Nah dari situ gue mikir di luar tuh banyak banget peluang. Nah tapi gue juga harus punya ilmu. Jangan sampai gue ya tahu lah ya istilah tong kosong nyaring bunyinya. Gue tuh gak mau kayak gitu. Makanya gue belajar supaya kisi juga ilmunya dan suara yang kita sampaikan itu emang benar-benar berisi dan masuk hati orang lain. Tapi gitu. gini bro, kan belajar nggak mesti harus kuliah, kan sekarang bisa ngakses YouTube. Kenapa lu sampai berpikir pendidikan itu penting? Karena jujur, ketemu orang-orang yang emang berintelektual, itu nggak selamanya kita dapat dari luar. Kita bisa dapat juga atau bahkan lebih enak lagi di dunia perkuliahan. Kita ketemu para dosen, kita ketemu orang yang emang udah expert di bidangnya dan kita tahu nih istilah-istilah emang sebelumnya gak gue dapat dari luar. Karena jujur bukan gini dandanya. Gimana nih? Gak apa-apa, ini sesi pertanyaan gue bakal nanya sesi kali ini karena lu duta kampus Yuki the winner. Jadi gue nanti sesi pertanyaannya akan seolah-olah seperti juri grand final. Oh Masya Allah, pantesan kayak agak beda gitu ya sama pas awal ya. Sesi mata koko nih. Mata koko. Sama seperti mata Najwa. Insya Allah. Oke, next lanjut ya. Tadi karena gue tuh ngelihat ada hal-hal yang emang gak gue dapat dari luar. Makanya gue masuk ke dunia perkuliahan. Terus juga ngelihat di sini banyak banget ilmu-ilmu yang belum gue dapat dari luar. Halnya inilah. Kalau ikan di dalam gelas dia ngerasa paling hebat kan di situ, paling luas banget. Tapi pas udah dimasukin atau udah dilemparin ke kolam atau bahkan ke lautan, baru dia sadar kalau sejatinya air itu luas banget. Itu sih poin yang kita. Kenapa bro lu di usia yang masih gengsi banget ya, katakan muda, nyantai aja kali, nggak usah kayak buru-buru banget ngejar, kayaknya lu pengen ngejar A, B, C, D. Apa sih sebenarnya goals tujuan lu hidup nih, gue ala-ala juri duta ya. Insya Allah. Santai aja kali, ngapain sih lu kayak buru-buru pengen ngejar A, B, sebenarnya apa tujuan hidup yang lu mau capai? Ya lu masih usia masih muda, ngapain lu buru-buru pengen dapetin ini, pengen ini, sebenarnya apa yang lu cari bro gitu. Santai aja dulu, teman-teman lu juga masih nyantai-nyantai aja. Kenapa lu ambil sesuatu langkah jadi mahasiswa yang beda? Walaupun gua tahu sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ya.
Poin Kalau versi utama versi gue tadi yang gue sempat singgung, sempat bicara sebelumnya itu adalah kondisi keluarga. Karena kan gue itu anak pertama. Gue anak pertama, gue punya adik dan alhamdulillah baru banget tahun ini gue punya adik baru. Gue tuh punya adik baru yang sekarang masih bayi. Nah, karena gue mikir ya umur orang tua kan sekarang udah mulai lah ya di ya usia 50 segala macam, di 50-an. Itu gue mikir nanti yang bakalan ngurus adik gue tuh gue, bukan orang tua ke depannya. Makanya gue tuh sekarang mau gak mau harus lebih dewasa. Awal harus memahami gimana cara jadi orang tua bagi adikku yang baik dan gimana cara jadi kakak bagi adik gue yang pertama. Bagus bro, gitu. Setuju. Berarti karena lu tahu tanggung jawab lu besar, karena lu seperti judul lagu berakhir di aku. Oh iya, dalam banget itu di gue gitu. Dan itu yang gue lihat dari perjuangan lu orang tipikal yang kalau orang lagi ngomong dengerin lagi belajar lagi materi, lu cukup menjadi pendengar yang baik. Karena kan kemarin gue ngisi karantina lu sampai gue juga tahu seberapa dalam lu mau perjuangin hidup lu. Karena kan di kelas gue kita ada sesi yang berdamai dengan diri kan. Sesi gimana lu bisa percaya sama mimpi lu, percaya sama proses lu. Dan di situ gue ngelihat lu tuh bener-bener kayak ngeluarin air mata lu, nangis bercampur dan sebagainya. Gue pengen nanya Pan, ketika gue lagi menyampaikan topik itu, ketika gue lagi bawa peserta di karantina itu, di momen sejenak mengenal diri lu, sejenak ngatur mimpi lu, percaya sama diri lu, siapapun orang yang jatuhin lu, gak peduli gitu. Orang boleh patahkan kaki, tapi orang gak bisa patahkan mimpi. Betul. Apa yang lu rasakan dan lu dengarkan pada saat momen saat itu gitu? Karena tadi ya, gue tuh sebenarnya dari semenjak SMA banyak hal-hal yang gue udah rencanakan tapi tidak sesuai dengan yang gue rencanakan. Allah itu ngasih hal-hal yang gak gue rencanakan dan gue banyak ngalamin gue itu dipertemukan dengan orang baik. Itu yang ngebuat gue bener-bener kayak jelek banget. Apalagi waktu pas mengenal diri itu kan kita ya merenungi lagi lah hal-hal yang Allah kasih ke kita, terutama gue pribadi. Banyak hal-hal yang emang baik yang datang ke diri gue. Di posisi gue tuh harus menjadi kakak yang baik, menjadi ya tulang punggung keluarga yang kedua. Di situ benar-benar kayak jelu banget. Dan di situ gue kayak inget kayak Pan, lu harus jadi kakak yang baik, lu nanti ke depan harus jadi orang tua yang baik. Karena sejatinya sehebat apapun orang tua lu tetap harus jadi yang lebih hebat daripada mereka ke depannya. Itu. Oke, gila keren banget Irfan. Luar biasa sekali. Lu harus menjadi kakak yang baik untuk adik-adik lu, bukan buat adik-adikan lu. Beda ya kalau itu ya. Oke, Bro Irfan, thank you udah ngobrol-ngobrol banyak. Anyway, prinsip apa yang lu dapat dari perjalanan lu berproses menjadi seorang The Winner Kampus? Ini mungkin buat teman-teman juga ya. Prinsip yang selalu gue pegang adalah rencana kita sebagai manusia emang baik. Tapi rencana Allah, rencana Tuhan pasti adalah yang terbaik. Oke, thank you so much Irfan sudah ngobrol-ngobrol bareng kita di podcast Jago Cuap. Sekali lagi applause buat Irfan. Good job.